Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana evolusi, genetik, dan juga pengalaman kita dapat membentuk sebuah perilaku. Sebagai manusia, kita itu punya kecenderungan untuk berpikir secara dikotomi. Dikotomi itu adalah pola pikir dua kutub. Misalnya, kita memikirkan sesuatu yang baik dan yang buruk, yang benar dan juga yang salah, hitam, putih, dan juga dikotomi-dikotomi lainnya. Nah, tendensi pemikiran dikotomi terhadap perilaku ini diilustrasikan nih menjadi dua pertanyaan besar. Yang pertama, apakah sebuah perilaku itu merupakan bagian dari physiological atau physical, atau memang sebenarnya itu adalah faktor psychological? Pertanyaan besar kedua, apakah perilaku itu diturunkan atau sebenarnya perilaku itu dipelajari? Ide atau pemikiran tentang manusia itu sebenarnya awal mulanya itu dilihat hanya dari sudut pandang fisikal saja. Nah, ketika sebuah perilaku itu dilihatnya karena faktor fisik atau faktor biologis. Bahkan ada beberapa pandangan pada zaman dahulu ya yang berpendapat kalau perilaku abnormal itu terjadi karena ada sangkut pautnya dengan roh jahat yang ada di sekitar manusia. Nah, pemikiran itu akhirnya mulai nih disanggah oleh seorang filsuf Prancis bernama René Descartes, atau mungkin kita lebih kenalnya dengan Descartes gitu ya. Nah, beliau ini berpendapat bahwa semesta kita ini terbentuk karena dua komponen. Yang pertama itu adalah komponen fisik, dan yang kedua itu adalah komponen pemikiran manusia, di mana di dalam komponen pemikiran tersebut ada yang namanya soul atau jiwa, ada yang namanya self atau diri, dan juga ada yang namanya spirit atau bisa kita bilang adalah ruh. Karena pemikiran Descartes ini mulailah menjadi perdebatan nih, apakah sebuah perilaku itu memang dipengaruhi oleh faktor fisik ya atau faktor biologis yang ada di dalam tubuh kita, atau memang ternyata perilaku itu dipengaruhi karena faktor psikologis. Karena adanya pemikiran kedua ini, berabad-abad lamanya hal ini tuh selalu menjadi perdebatan. Nah, salah satu perdebatannya akhirnya berkembang dan menjadi sebuah pemikiran baru. Bagaimana, apakah jika memang ya perilaku ini itu dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologis, lalu muncul pertanyaan kedua. Apakah perilaku yang hadir atau perilaku yang dimunculkan oleh manusia itu sebenarnya diturunkan, atau sebenarnya perilaku itu dipelajari oleh manusia dari lingkungannya. Mungkin kita lebih kenal gitu ya istilah nature versus nurture. Apakah perilaku ini diturunkan nature, atau dipelajari atau distimulasi, atau disebut juga dengan nurture. Pemikiran ini diawali oleh kaum behavioris seperti John B. Watson yang percaya bahwa perilaku itu muncul karena dipelajari, dan bahkan dalam sebuah tulisannya Watson mengatakan, jika belum ada bukti nih yang dapat menunjukkan jika sebuah trait perilaku itu diturunkan secara genetik dari orang tua ke anaknya. Namun pendapat Watson ini itu dibantah oleh peneliti-peneliti psikologi eksperimental dari Amerika Utara, yang dimana penelitian mereka itu berfokus mempelajari perilaku instingtif. Nah, si perilaku instingtif ini menunjukkan ya kalau nurture
atau genetik turunan itu juga memiliki peranan yang cukup penting dalam membentuk sebuah perilaku. Jika memang perilaku itu diturunkan secara genetik, lalu bagaimana ya kita menjelaskan apa yang namanya evolusi nih dari perilaku manusia atau evolusi dari manusia zaman dahulu sampai manusia yang saat ini. Karena kalau kita bicara diturunkan ya mungkin ada beberapa perilaku yang dimiliki oleh nenek moyang kita tapi kok tidak kita miliki gitu ya. Teori evolusi manusia pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, pasti teman-teman di sini udah nggak asing lagi nih sama teorinya Charles Darwin. Darwin itu percaya kalau misalnya makhluk hidup itu memiliki makna fungsional, yang artinya makhluk hidup itu memiliki fungsi di mana dia itu ketika dia merasa berguna, punya tujuan, dan ada fungsinya di dunia ini atau di ekosistemnya, maka dia akan bertahan. Namun jika dia tidak punya guna atau tidak ada fungsi dan juga tidak memiliki tujuan di ekosistemnya tersebut, maka dia tidak akan mampu bertahan atau mungkin istilahnya dikenal juga punah gitu ya. Nah, hal-hal ini itu sebenarnya menjadi faktor dasar dari prinsip survival of the fittest, di mana spesies tertentu memiliki kombinasi genetika yang memberikan mereka kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Maka keturunan mereka akan mampu untuk bertahan hidup dan spesies tersebut akan terus ada. Untuk bisa terus eksis, maka spesies akan terus melakukan evolusi untuk dapat meningkatkan fitnessnya nih di lingkungan tersebut. Evolusi atau perubahan terhadap struktur dan fisiologis pada spesies yang berlangsung secara perlahan akibat dari seleksi alam menghasilkan organisme yang semakin lama semakin kompleks. Contohnya, misalnya kucing dan singa. Mereka tuh kalau kita lihat familianya ya, mereka itu berasal dari familia yang sama. Ya. Nah, namun keduanya itu memiliki kompleksitas genetika yang berbeda. Karena apa? Karena menyesuaikan fitnessnya pada lingkungan hidup masing-masing. Di mana singa akhirnya punya mungkin cakar yang lebih tajam dibandingkan kucing karena lingkungan hidupnya membutuhkan hal tersebut untuk bertahan hidup. Dan hal ini juga berlaku untuk spesies-spesies lainnya. Kalau hanya melihat dari teori Darwin saja, memang sepertinya kurang bisa ya menjelaskan karakter atau perilaku yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dan bagaimana sih bisa nih setiap anak yang berasal dari orang tua yang sama memiliki karakter yang sama tapi juga memiliki karakter yang berbeda. Pada studinya mengenai tanaman kacang, Gregor Mendel menemukan jika karakteristik atau perilaku itu diturunkan dari orang tua kepada anak dengan dua jenis trait, yaitu yang pertama adalah trait dominan dan juga trait resesif, atau disebut juga dengan fenotip dan juga genotip. Di mana fenotip ini merupakan karakter yang diturunkan dan muncul pada anak. Dan sedangkan genotip adalah karakter yang diturunkan secara genetik namun tidak muncul secara langsung pada anak. Nah, si substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan gen. Apa sih itu gen ya? Gen itu adalah materi genetika yang terdiri dari DNA atau deoksiribonukleik dan juga RNA, ribonucleic acid. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Nah, gen sendiri itu sebenarnya punya dua fungsi nih. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup.
Pandangan bahwa perilaku manusia hanya dipengaruhi oleh faktor belajar saja atau faktor turunan saja, pada akhirnya tidak mampu menjelaskan perbedaan antara individual dan individual lainnya dengan faktor genetik yang sama. Sebuah penelitian terhadap anak kembar di Minnesota menunjukkan kalau anak kembar itu kan punya asal DNA yang sama dan mereka juga dibesarkan oleh orang tua yang sama. Dan mungkin saja mereka itu melakukan interaksi dengan orang-orang yang hampir sama juga. Tapi kenapa dengan similarities yang sebegitu banyaknya mereka tetap menunjukkan adanya perbedaan di antara perilaku keduanya? Sebenarnya kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, hal ini bisa dijelaskan lewat kromosom tadi ya. Karena kan sebenarnya kromosom setiap individu itu berbeda walaupun berasal dari dua DNA yang sama. Karena interaksi antara DNA ibu dan juga DNA ayah dapat bersifat genotype ataupun fenotype tadi. Nah, jadi eh, bisa jadi nih ke si kakak itu DNA-nya menjadi misalnya ayah punya rambut lurus, ibu punya rambut keriting. Nah, ketika kedua DNA itu disatukan gitu ya, ternyata ke si kakak itu gen DNA ayah menjadi fenotype, akhirnya kakak rambutnya lurus, sedangkan ke si adik DNA-nya ibu yang menjadi fenotype, akhirnya rambutnya adik keriting gitu. Jadi sebenarnya itu bisa menjelaskan kenapa sih anak kembar bisa punya perbedaan. Selain dari faktor biologis tersebut, nah faktor sosial atau faktor belajar atau faktor nurturing juga berpengaruh nih. Karena apa? Walaupun mereka kembar gitu ya, keduanya ini pasti tidak mungkin punya pengalaman yang 100% sama. Sehingga eh, hal ini mungkin saja nih menunjukkan adanya perbedaan perilaku karena mungkin si kakak tidak punya pengalaman yang sama dengan si adik walaupun mereka itu kembar gitu ya. Dan hal yang paling penting juga terletak pada kemampuan berpikir keduanya atau pemaknaan keduanya terhadap sebuah situasi. Jadi misalkan mereka dihadapkan oleh sebuah situasi yang sama. Misalnya keduanya let's say ayahnya itu cukup tegas gitu. Nah, ketegasan si ayah ini ternyata dimaknai sebagai sebuah ancaman oleh si kakak. Akhirnya kakak mengembangkan sifat atau mengembangkan perilaku kecemasan karena dia menangkap ketegasan ayahnya sebagai sesuatu yang mengancam. Akhirnya dia menjadi mudah cemas. Sedangkan ketegasan si ayah itu dimaknai oleh si adik sebagai kedisiplinan. Akhirnya adik memiliki perilaku yang disiplin, terus perilaku yang memang teratur gitu karena memang terbiasa ditegaskan oleh segala aturan oleh ayahnya. Nah, hal ini akhirnya menunjukkan dari satu stimulus yang sama karena adanya proses berpikir atau pemaknaan yang berbeda dari keduanya akhirnya memunculkan perilaku yang berbeda juga dari keduanya. Nah, oleh karena itu, biopsikologi percaya bahwa perilaku itu merupakan sebuah interaksi dari tiga hal. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor pengalaman, dan yang ketiga adalah persepsi seseorang terhadap situasi. Itulah tiga hal yang biopsikologi yakini mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Berikut penjelasan mengenai bagaimana evolusi, genetik, dan juga pengalaman itu dapat membentuk perilaku manusia. Semoga penjelasan di video ini dapat teman-teman pelajari dan juga dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami perilaku manusia.
Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.